Kalau kita misalnya eksploitasi batu bara sekarang atau eksploitasi minyak sekarang, kira-kira habisnya sampai kapan? Itu digunakan untuk kebutuhan dalam negeri atau digunakan untuk ekspor? Siapa yang melakukan? Bagaimana caranya? Regulasinya apakah menggunakan undang-undang, peraturan pemerintah, permen atau Kepmen? Ada perorangan, ada organisasi, ada komunitas. Bisa jadi juga ada masyarakat adat, ormas, dan sebagainya. Kelima pihak inilah yang menjadi stakeholder pertambangan maupun energi. Masalahnya siapa yang menjadi subjek advokasi, siapa yang menjadi objek advokasi, dan siapa yang diadvokasi tergantung posisinya. Pertama itu pasal 28 ya. Mungkin teman-teman juga sudah sangat sering sekali mendengar beberapa pasal-pasal ini. Jadi setiap orang itu berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah jelas, Mbak MC? Cek. Jelas. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman peserta pelatihan advokasi pengelolaan sumber daya alam, energi, dan pertambangan. Perkenalkan, saya Sunarto Effendi akan memandu jalannya pelatihan untuk sesi kedua pada hari ini. Yang terhormat Bapak Bisman Bakhtiar, selaku materi kita, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi, Pak Bisman, apa kabar, Pak? Ya, sip, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah baik. Dan juga selamat pagi kami sampaikan kepada teman-teman pelatihan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul secara virtual untuk bersama mengikuti pelatihan dari tadi sesi pertama hingga nanti sesi terakhir. Baik Bapak, Ibu peserta pelatihan, tema kita yang kedua saat ini terkait dengan aspek hukum gerakan advokasi energi dan pertambangan. Dan ini akan disampaikan oleh Bapak Bisman Bakhtiar. Beliau merupakan advokat dan konsultan hukum pada JLP Law Firm dan juga ahli hukum energi dan pertambangan. Baik, selanjutnya saya waktu dan tempat kepada Pak Bisman dipersilahkan. Waktu sampai? Nah, kita sampai jam 12.00 Pak. Jadi ada sesi materi dan juga nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, sip. Terima kasih. Kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan yang saya hormati, yang saya banggakan, ketemu lagi ini kita pada sesi pelatihan pagi hari ini. Pada sesi ini saya akan mengantarkan materi tentang sebenarnya pengantar advokasi. Karena tadi Pak Arianto sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan transparansi, terkait dengan mengembangkan jaringan, terkait dengan berbagai macam hal. Makanya kita kembali sedikit mereview nanti tentang apa sih advokasi dan bagaimana posisinya secara hukum, dan lebih khusus adalah tentang kenapa kita harus melakukan advokasi di energi dan pertambangan. Kami terima kasih sekali nih kepada rekan-rekan semuanya pada pagi hari ini sudah online bersama-sama. Seperti yang disampaikan Mas Arianto tadi, kita diskusi, kita sharing, kita berbagi pengalaman. Kalau rekan-rekan ada pertanyaan, sanggahan, pernyataan, silahkan langsung nanti disampaikan. Kita terbuka untuk diskusi. Karena waktunya terbatas, nanti kita akan mulai dengan paparan dari kami. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Teman-teman yang saya hormati, saya akan share screen. Sudah terlihat ya? Mestinya sudah terlihat. Sudah terlihat, Pak. Oke. Nah, materi kita pada pagi hari ini, advokasi sektor energi dan pertambangan. Saya akan membahas dari beberapa hal,
Suara saya cukup jelas Pak Sunarto ya, atau Mbak Maria? Jelas ya? Jelas, Pak. Sip. Jelas, Pak. Oke. Jadi pertama yang ingin kami sampaikan adalah tujuan kenapa kita memberikan materi advokasi. Yang pertama tentunya kita menginginkan, sama-sama menginginkan bahwa kita memahami dan punya keterampilan dasar advokasi. Jadi karena ini pelatihan, yang paling penting adalah bagaimana memahami apa sih advokasi. Walaupun saya yakin semuanya sudah paham, tetapi mungkin bisa jadi kita sama-sama mereview. Yang kedua, punya keterampilan dasar. Oleh karena itu, output dari pelatihan ini paling tidak paham dan ada keterampilan dasar tentang advokasi. Kami nanti di Pushep juga akan membuat standar sekolah atau pendidikan khusus tentang advokasi energi dan pertambangan. Jadi nanti teman-teman yang ingin melanjutkan pelatihan atau trainingnya tentang kekhususan energi pertambangan, insya Allah kami akan dukung. Yang kedua adalah dengan kita memahami advokasi, maka kita akan memahami masalah dan langkah advokasi dalam sektor energi dan pertambangan. Jadi setelah kita paham advokasi, kita itu tahu masalah. Masalah itu maksudnya ya masalah dalam hukum, masalah dalam energi dan pertambangan. Karena masalah itu biasanya hanya akan dipahami oleh orang-orang yang paham, hanya akan diketahui oleh orang-orang yang paham. Kalau kita tidak tahu tentang misalkan mobil ya maka kita tidak akan pernah tahu masalah mobil karena kita tidak tahu. Oleh karena itu agar kita tahu masalah mobil maka kita harus tahu dulu. Nah ini yang problemnya. Jadi misalkan tadi disampaikan Pak Arianto, kita merasa bahwa pengelolaan sumber daya alam itu dengan kebijakan tertutup itu nggak ada masalah karena kita tidak tahu yang benar kan mesti harus terbuka. Nah itu pelatihan ini dalam rangka memahami masalah dan kita setelah tahu masalahnya langkah advokasi dalam energi dan pertambangan. Jadi masalahnya sudah diketahui. Terus berikutnya langkah apa ini yang mau dilakukan? Langkah advokasi apa nih yang mau dikerjakan? Oke. Yang ketiga, tujuan dari materi advokasi ini membangun network dan gerakan advokasi. Nah, ini seperti materi tadi saya sampaikan. Jadi, alangkah sayang kalau ratusan peserta ini kita tidak berjejaring untuk membangun jaringan, untuk membangun gerakan advokasi. Kalau advokasinya anti korupsi, saya kira di mana-mana sudah pasti anti korupsi, ya kan? Atau advokasinya di bidang politik, saya kira banyak sudah yang mengadvokasi. Tetapi kalau advokasinya di bidang pengelolaan sumber daya alam, di bidang energi dan pertambangan, saya kira belum banyak yang berpartisipasi di sektor ini. Karena sektor ini punya karakteristik khusus. Tidak sembarang orang bisa cepat paham. Tidak sembarang orang bisa cepat mengerti. Oleh karena itu, partisipasi rekan-rekan di forum ini untuk bersama-sama mengerti adalah bagian nanti untuk kita membangun gerakan advokasi bersama. Banyak agenda yang bisa kita kerjakan. Nanti di akhir kami akan sebutkan isu-isu yang mungkin layak kita kawal. Isu-isu yang bisa menjadi agenda advokasi kita bersama. Yang keempat adalah dari materi advokasi ini kami berharap akan ada inisiasi rencana aksi advokasi bersama. Andai pada forum ini muncul, oke Pak, kami misalkan dari Rio mengusulkan kita melakukan advokasi bersama mengawal transisi perubahan dari Chevron ke Pertamina, misalkan itu yang sekarang sudah dilakukan. Oke Pak, kami dari Kendari, ayo kita kawal advokasi tentang kebijakan pengelolaan nikel yang sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia dan Kendari, misalkan begitu. Dari Kaltim misalkan, oke kita advokasi tentang limbah tambang yang tidak benar. Nah, itu mungkin isu-isu daerah yang bisa kita siasati. Termasuk isu nasional, misalkan, ayo kita sama-sama advokasi mengawal RUU Migas. Mengawal RUU pertambangan minerba, turunannya maksudnya, dan RUU yang lain, atau kebijakan yang lain. Nah, inilah teman-teman semuanya tujuan dari materi hari ini kita lakukan
bersama-sama. Jadi kami berharap Anda semua paham, rekan-rekan paham masalah, paham advokasi, paham masalah, tahu langkah-langkah advokasi, membangun network dan gerakan advokasi, dan inisiasi rencana. Semoga tujuan penyampaian materi pada saat ini bisa tercapai dengan kerjasama kita bersama. Teman-teman semuanya, kita sebelum mau masuk advokasi, kita ingin kenapa kok perlu ada advokasi itu kenapa? Jadi advokasi itu diperlukan karena ada masalah. Ada masalah. Masalah itu apa? Masalah itu manakala das Sollen tidak sesuai dengan das Sein. Atau kebalik ya. Atau kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kenyataan tidak sesuai dengan aturan, kenyataan tidak sesuai dengan tujuan, atau seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kenyataan tidak sesuai harapan itu bukan berarti bertepuk sebelah tangan ya, atau ditolak perasaannya ya, itu kan juga masalah itu. Tapi tidak masalah itu, ini masalah publik ya kan itu. Kalau Anda teman-teman adik-adik mahasiswa menyampaikan sesuatu kepada orang yang disayangi terus ternyata harapannya tidak berbalas, itu kan masalah, tapi kan itu masalahmu sendiri kira-kira begitu. Nah, ini kita mencoba masalah publik ini. Nah, masalah-masalah ini bisa menjadi sengketa. Ya kan? Sengketa inilah yang nanti akan diadvokasi. Apa itu sengketa? Sengketa itu adalah konflik, pertentangan, atau sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat atau perbedaan posisi. Itu sengketa. Adanya pertikaian, perselisihan, ketidaksesuaian, dan ketidakadilan. Nah, ini sengketa. Jadi, advokasi hadir untuk menyelesaikan masalah, hadir untuk menyelesaikan sengketa, hadir untuk di tengah-tengah kondisi ini. Kondisi konflik, pertentangan, perbedaan pendapat, pertikaian, perselisihan, ketidaksesuaian, dan ketidakadilan. Itu kenapa kok kita perlu melakukan advokasi. Berikutnya, kenapa nih masalah terjadi? Jadi kita ini agar radikal itu radik ya, radik itu kan asal katanya dari bahasa Latin akar, bukan radikal yang suasana itu enggak ya, radik itu akar ya. Agar kita berpikir secara mengakar atau secara holistik, maka kita harus bisa mengelaborasi kenapa masalah terjadi agar penyelesaiannya itu komprehensif. Jadi kita bisa menyelesaikan sesuatu manakala kita memahami sesuatu. Kita bisa menyelesaikan masalah manakala kita memahami masalah. Kita bisa menyelesaikan sengketa manakala kita memahami sengketa. Nah, ini ada teorinya. Teori itu bisa tepat, bisa tidak tepat. Tetapi teori itu adalah ilmu. Ya kan? Dengan tahu teori, maka bisa tahu rumusnya. Dengan tahu rumusnya, maka kita tahu penyelesaiannya. Kalau nggak tahu teori, ya biasanya kita tidak tahu penyelesaiannya. Masalah atau sengketa itu terjadi karena yang pertama ini soal teori hubungan masyarakat. Konflik terjadi karena adanya ketidakpercayaan. Ya kan? Ketidakpercayaan dan rivalitas orang atau kelompok dalam masyarakat. Nah, inilah yang terjadi sering, ya kan? Termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Adanya rivalitas atau ketidakpercayaan. Yang kedua adalah ada teori negosiasi prinsip. Konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras. Tidak selaras. Dan adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak. Jadi perbedaan dan ketidakselarasan itu merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah. Yang ketiga,
teori identitas bahwa konflik terjadi karena suatu kelompok merasa identitasnya terancam oleh kelompok lain. Ini persis tepat kalau di lokasi pertambangan. Jadi ada lokasi pertambangan yang sebelumnya dihuni oleh komunitas masyarakat tertentu, datang perusahaan tambang, maka komunitas itu identitasnya akan hilang karena dengan adanya perusahaan tambang nanti akan ada berbagai macam pembaharuan dan berbagai macam perubahan-perubahan. Yang keempat, teori kesalahpahaman. Konflik terjadi karena terjadinya ketidakcocokan komunikasi di antara para pihak karena datang dari budaya yang berbeda. Datanglah perusahaan tambang di lokasi tambang. Sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi karena gaya komunikasinya yang tidak cocok, maka menimbulkan masalah. Jadi kadang-kadang masalah itu terjadi bukan substansial, tetapi soal verbal, soal oral, soal komunikasi. Ini yang juga sering terjadi dalam masalah. Yang berikutnya adalah konflik terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang terwujud dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Ini persis juga sangat relevan di dunia pertambangan. Bagaimana mungkin kita menyatakan setara dan adil manakala saat datangnya sebuah perusahaan tambang, perusahaan energi di suatu daerah, mereka menikmati kue pembangunan, mereka menikmati kue sumber daya alam, tetapi ternyata kue-kue itu tidak dibagi secara merata. Sehingga itulah yang tidak setara dan tidak adil. Ketidakadilan, ketidaksetaraan secara ekonomi, secara politik, itu akan memicu timbulnya suatu masalah. Yang terakhir, teori kebutuhan manusia. Konflik terjadi karena kebutuhan satu pihak merasa dihalangi oleh pihak yang lain. Jadi, ada satu teori di ekonomi, teori Maslow misalkan, bahwa kebutuhan itu bisa dipenuhi karena suatu hal dan sebagainya. Karena kebutuhannya itu dihalangi oleh orang lain, maka itulah yang memicu sebuah konflik. Misalkan begini, misalkan saya ingin menikmati sumber daya alam yang ada di daerah saya, tetapi ternyata karena adanya larangan-larangan tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, maka itu juga bisa menimbulkan konflik. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, hampir dipastikan teori-teori ini sampai hari ini relevan. Karena apa? Karena real terjadi di lapangan. Oleh karena itu, apabila suatu masalah terjadi, tinggal ditarik aja, ini masuk teori yang mana. Sehingga dengan teori yang mana itu, kita nanti akan bisa mengambil solusinya, mengambil jalan tengahnya. Ini tentang beberapa teori. Ada yang bilang, itu kan teori. Ya memang hidup ini harus dengan teori. Kalau tidak dengan teori, ya seenaknya sendiri. Karena teori itu bisa eksak, juga bisa sosial. Kalau perlu kita menemukan teori, tidak orang menemukan teori. Teman-teman semuanya, dari beberapa masalah-masalah sengketa yang perlu dilakukan advokasi itu, maka sebenarnya telah ada dasar konstitusinya di negara kita. Artinya adalah bahwa kalau kita melakukan advokasi, berarti kita itu melakukan perbuatan konstitusional. Karena telah jelas ada secara hukum bahwa amanat konstitusi pasal 28, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya. Nah, itu tadi. Jadi kalau hak-hak kita itu ditindas, hak-hak kita itu dilanggar, maka kita itu punya hak memajukan diri untuk memperjuangkan hak kita. Dan itulah hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Kok advokasi nanti kita pahami sama-sama, apakah itu termasuk membangun masyarakat, apakah itu membangun negara dan membangun negara. Dari sini sebenarnya
perbuatan, aktivitas, dan kegiatan advokasi itu telah ada dasar konstitusionalitasnya, telah ada dasar hukumnya. Sehingga kalau ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi kegiatan advokasi, berarti dia sedang melanggar konstitusi. Kalau ada orang-orang yang melarang kita melakukan advokasi, berarti dia sedang melakukan perbuatan inkonstitusional. Lah, kalau konstitusi saja dilanggar, terus apa yang mau diikuti? Yang kedua, dasar konstitusinya terkait dengan sumber daya alam, tadi juga disampaikan oleh Mas Arianto, pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi judul acara kita ini kan pelatihan advokasi, tanda kutip, dan dalam tingkat dasar, pengelolaan sumber daya alam, energi, dan pertambangan. Jadi sumber daya alam tujuannya ini, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dikuasai negara. Artinya kalau tidak ini, ya maka perlu kita advokasi. Advokasi dasarnya 28C ini. Sudah mantap sebenarnya ini aturan kita di konstitusi. Sehingga advokasi itu bagian dari partisipasi warga masyarakat untuk meluruskan yang tidak lurus, untuk membenarkan yang tidak benar, untuk menegakkan hak-hak konstitusionalitas yang tidak tegak. Oke. Nah, ini teman-teman semuanya. Sehingga kalau kita di lapangan misalkan bersentuhan dengan aparat atau bersentuhan dengan pihak-pihak tertentu, apa dasar Anda ini begini. Ah, ini dasarnya, ini jelas ini. Kita punya hak. Emang yang dikira memajukan negara itu hanya aparat ASN, memang hanya aparat pemerintahan, memang hanya tentara atau polisi? Tidak. Setiap orang, bro, ya kan? Artinya adalah Anda, kamu, saya, kita bersama. Ini setiap orang berhak. Hak. Berarti kita mendapatkan hak konstitusional. Oke. Oleh karena itu, rugi dong kalau hak itu tidak kita gunakan. Rugi dong kalau hak itu tidak kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk sebaik-baiknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Yang berikutnya teman-teman semuanya, selain ada dasar konstitusi, nah ini juga ada dasar di Undang-Undang 4 tahun 2009 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 3 tahun 2020. Di pasal 145. Ya kan, ini Undang-Undang Minerba ya. Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam penggunaan kegiatan pertambangan. Mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat. Nah, ini kan juga bagian hak masyarakat untuk mengadvokasi, memperoleh ganti rugi. Kalau nggak diganti rugi kan ya advokasi. Mengajukan gugatan juga bagian dari advokasi. Jadi intinya adalah masyarakat tidak boleh dirugikan. Kalau masyarakat dirugikan, masyarakat bisa mendapatkan ganti rugi. Kalau tidak mendapatkan ganti rugi, maka itu terjadi masalah. Maka itu terjadi sengketa. Oleh karena itu kita perlu melakukan advokasi. Dari sini saya harap teman-teman bisa memahami kenapa kok kita capek-capek harus belajar advokasi. Dan siapa yang menyuruh advokasi? Advokasi ternyata sudah diberikan aturan oleh konstitusi maupun oleh undang-undang. Biar nggak ngantuk kalau ada suaranya ya. Jadi teman-teman semuanya, sekarang kita bicara soal masalah, sengketa, dan dasar hukum advokasi di awal-awal ini. Sekarang, siapa sih yang akan punya masalah? Siapa yang akan melakukan advokasi? Siapa yang diadvokasi? Dan objek mana yang menjadi sasaran advokasi? Nah,
advokasi itu dilakukan manakala adanya masalah. Yang bermasalah siapa? Stakeholder. Stakeholder ini adalah pihak-pihak pemangku kepentingan atau pihak yang terkait dengan energi dan pertambangan. Yang pertama tentunya pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini KL. KL itu kementerian dan lembaga. Dia bisa ada Menteri SDM, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada SKK Migas, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah pemerintah pusat. Pemerintah daerah, ada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Walaupun untuk Minerba sekarang dan Migas sudah semuanya full urusan pemerintahan ada di pusat. Tetapi kan potensi konflik tetap masih ada di daerah juga. Yang ketiga, ada Badan Usaha Pertambangan memegang izin IUP atau PKP 2B atau kontrak karya. Ada perusahaan-perusahaan gitu ya, perusahaan tambang atau perusahaan migas yang memegang izin atau memegang kontrak. Gitu. Ini sebagai salah satu stakeholder. Berikutnya adalah badan usaha pendukung. Ini perusahaan survei, ini perusahaan kontraktor, perusahaan transportasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini juga bagian dari pihak stakeholder. Yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat ini ada perorangan, ada organisasi, ada komunitas. Bisa jadi juga ada masyarakat adat, ormas, dan sebagainya, dan sebagainya. Kelima pihak inilah yang menjadi stakeholder pertambangan maupun energi. Masalahnya, siapa yang menjadi subjek advokasi, siapa yang menjadi objek advokasi, dan siapa yang diadvokasi, tergantung posisinya. Karena stakeholder ini bisa siapa melawan siapa. Misal, suatu ketika masyarakat melawan pemerintah pusat. Melawan tanda kutip ya, tidak melawan dalam arti pertentangan. Suatu ketika perusahaan tambang melawan masyarakat. Suatu ketika badan usaha pendukungnya dengan perusahaan tambang. Artinya semua pihak ini, teman-teman semuanya, berpotensi untuk satu sama lain berhadapan-hadapan. Apakah mungkin pemerintah dengan pemerintah? Mungkin. Misal pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Seperti telah terjadi waktu yang lalu, gugatan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Apakah pemerintah pusat dengan pemerintah pusat? Mungkin. Mungkin. Misal pernah terjadi suatu masalah Kementerian A dengan Kementerian B terkait dengan kebijakan tertentu. Nah, oleh karena itu, teman-teman semuanya, yang ada di forum ini kan mungkin juga bagian dari pemerintah, mungkin ada yang bagian masyarakat, mungkin bisa jadi pesertanya juga ada yang perusahaan tambang atau perusahaan jasa penerbangan. Oleh karena itu, teori advokasinya kami tidak selalu berbicara selalu atas nama masyarakat, tidak. Prinsipnya adalah pihak-pihak yang haknya didolimi, yang haknya dilanggar, yang haknya itu dimasalahkan. Dan itu bisa siapa saja. Cuman memang masyarakat ini posisinya yang paling lemah. Karena masyarakat ini posisinya yang paling lemah, maka masyarakat inilah yang mestinya mendapatkan dampingan dalam advokasi. Oke. Dari sini teman-teman sudah bisa tergambar tentang siapa ini dan bagaimana melakukan advokasi. Belum ada pertanyaan ya, kita lanjutkan terus terlebih dahulu. Teman-teman yang saya hormati, rekan-rekan peserta pelatihan advokasi, sekarang pertanyaan mendasar adalah kenapa perlu advokasi sumber daya alam, energi, dan pertambangan? Kenapa? Nah, kenapa? Ada dua hal pokok yang paling penting terkait dengan karakteristik sumber daya energi dan pertambangan. Dan kenapa kita perlu melakukan advokasi? Yang pertama, sumber daya energi dan pertambangan itu punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Jadi
punya nilai duit yang tinggi banget pokoknya gitu. Jadi mestinya dengan ini seluruh urusan negara selesai, karena kan ini triliunan rupiah. Hitung saja hasilnya dari batu bara aja ada berapa mestinya. Dari nikel berapa. Yang kedua, karakteristiknya dia mempunyai daya rusak tinggi. Jadi di samping dia punya nilai tinggi, dia punya daya rusak yang sangat tinggi. Bagaimana tambang mempunyai nilai tinggi? Adalah tambang yang dikelola dengan good mining practice, yang dikelola dengan kebijakan yang benar, yang dikelola dengan transparansi, yang dikelola dengan tidak ada korupsi. Maka dia bisa mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Tetapi sebaliknya, tambang dan energi atau sumber daya alam tambang bisa merusak sangat tinggi, bisa menimbulkan kebakaran, banjir, tanah longsor, tsunami, atau apapun yang agak serem-serem. Karena apa? Karena tidak dikelola dengan baik. Tidak good mining practice, kebijakannya itu sudah tadi seperti pertanyaan terakhir, sejak dari kebijakan pun sudah dikorupsi. Sejak dari kebijakan pun sudah tidak benar. Sejak dari regulasi pun sudah diorientasikan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Nah, inilah kenapa kita perlu advokasi. Yang ingin saya katakan di sini, kawan-kawan semuanya, bahwa energi dan pertambangan, sumber daya alam, energi dan pertambangan itu punya dampak yang luar biasa dahsyat. Baik dampak kebaikan maupun dampak keburukan. Tentunya hari ini kita menginginkan dampak yang baik, mempunyai nilai ekonomi tinggi yang ujung-ujungnya memberikan benefit kepada kita semua. Oleh karena itu, terjadi kenapa kok kita perlu advokasi sumber daya alam, energi, dan pertambangan. Kalau advokasi nilainya kecil-kecil, buat apa misalkan, kira-kira begitu. Advokasi sesuatu yang dampaknya tidak seberapa, ya buat apa advokasi. Misalkan advokasi tentang kebijakan kepala desa, menghimbau masyarakat agar tidak buang sampah di suatu tempat, ya kan tidak perlu advokasi, itu dampaknya tidak terlalu besar dan mungkin bahkan bisa bagus. Nah, ini perlu kita advokasi, teman-teman semuanya. Yang berikutnya, teman-teman semua yang kami hargai, apa ini advokasi? Nah, kita tadi sudah bicara panjang lebar dari pagi tentang advokasi. Jangan-jangan nih kita nggak paham advokasi. Oleh karena itu, karena ini pelatihan, ya maka kita coba refresh bahwa advokasi itu adalah to advocate, membela, asal katanya itu. Jadi yang namanya advokasi, ya artinya membela. Membela siapa? Membela yang bayar lah. Ya, enggak, sorry. Membela yang benar. Membela orang-orang yang pihaknya dilanggar. Kalau ada profesi yang membela yang bayar, ya itu memang profesional, sah-sah saja, silahkan, itu soal pilihan, ya kan? Tetapi konteks kita pada saat ini adalah ya advokasi yang membela. Itu. Yang kedua, untuk mewakili atau merepresentasikan kepentingan pihak lain. Orang yang kita bela tadi itu. Jadi nggak ada advokasi itu berjalan untuk kepentingan dirinya, enggak. Kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Anda misalkan dirugikan oleh dosen, dikasih nilai jelek, terus Anda melibatkan seluruh mahasiswa untuk mengadvokasi Anda. Saya kira tidak begitu. Nah, tapi kalau misalnya ada dosen yang sewenang-wenang, otoriter dan merugikan, akhirnya menggerakkan untuk advokasi, misalkan, itu advokasi. Tetapi kalau untuk kepentingan diri sendiri, enggak. Itu kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Kalau itu kepentingan Anda sendiri, ya itu namanya kepentingan privat Anda, kepentingan pribadi. Gitu. Boleh dibela, boleh, tapi tidak dalam konteks teori advokasi. Gitu.
Yang ketiga, advokasi itu untuk memperjuangkan hak-hak tertentu dan atau ketidakadilan. Jadi membela, mewakili orang lain atau merepresentasikan kepentingan bersama untuk memperjuangkan hak tertentu atau ketidakadilan. Kalau Anda menerima ketidakadilan, itu adalah bagian dari hak yang harus dilakukan oleh advokasi. Yang keempat, melakukan perubahan kebijakan atau kondisi hukum. Jadi advokasi itu dilakukan suatu tindakan untuk melakukan perubahan kebijakan atau kondisi hukum. Kondisi hukum misalkan ada orang yang terlanggar hukum, maka posisi terlanggarnya itulah yang harus dilakukan perubahan. Yang terakhir, salah satu ciri advokasi itu atau apa dilakukan secara sistematis, sistemik, dan terorganisir. Jadi kalau tahu-tahu spontanitas demo misalkan, itu belum tentu advokasi, karena dia tidak sistemik, dia tidak terorganisir. Atau suatu waktu Anda merusak, menjarah, kerusuhan, dan itu disebut advokasi. Oh no, bukan itu advokasi. Advokasi dipastikan adalah suatu gerakan yang sistematis dan terorganisir. Kalau tidak sistematis dan tidak terorganisir, itu bukan advokasi, tetapi itu gerakan spontanitas. Itu gerakan reaksi atas sesuatu. Nah, inilah teman-teman semuanya, kita harus mendudukkan bahwa advokasi itu ini. Ada beberapa teori, ahli yang mengatakan juga advokasi itu termasuk pemberdayaan masyarakat. It's okay, tetapi kami menganggapnya kalau hanya mengembangkan masyarakat tidak ada masalahnya, itu bukan advokasi. Menurut kami yaitu community development, itu empowering, gitu loh. Tetapi kalau advokasi itu harus ada masalahnya, harus ada teori tadi itu, ketidaksesuaian, ketidakselarasan, ketidakadilan, itu advokasi. Tapi kalau orang ingin meningkatkan kapasitasnya, diberi pemberdayaan, tidak ada masalah, itu menurut kami bukan advokasi, tapi itu ya empowering, itu community development atau ya meningkatkan kapasitas. Nah, advokasi itu ini. Oke. Nah, dari sini teman-teman semuanya, saya kira kita sudah punya pemahaman bersama nih tentang apa itu advokasi dan apa karakteristik advokasi. Nah, secara rinci, saya akan berikan beberapa teorinya, misalkan ini. Nggak usah saya sebutkan, silakan ini dibaca misalkan. Beberapa teori tentang advokasi yang kami kutip dari beberapa ahli. Yang berikutnya ada arti advokasi lagi. Ini definisinya banyak ini. Jadi advokasi apa, ini semua ada definisinya. Nanti ini bisa dibaca sendiri. Intinya adalah bahwa sudah banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli, oleh para pihak tentang advokasi. Tugas kita pada pelatihan hari ini mengetahui, memahami, dan punya keterampilan. Yang terakhir nanti, bagaimana mewujudkan menjadi rencana aksi. Nah, ini perlu kita advokasi tadi, suara-suara tadi. Baik, mohon izin Pak Bisman, ini ada pertanyaan nyambung dari pernyataan Pak Bisman tadi, mungkin bisa saya bacakan Pak ya. Boleh. Nah, tadi terkait dengan yang Bapak jelaskan bahwa advokasi sebagai salah satu sarana atau upaya untuk menyelesaikan sengketa atau masalah. Yang ingin saya tanyakan, apakah advokasi selalu identik dengan adanya permasalahan? Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan karakteristik advokasi. Ini pertanyaan dari Pak Diki Eko, Pak. Nah, apakah upaya preventif dapat dikategorikan sebagai upaya advokasi atau bagaimana? Oke. Nah, pertama-tama dari definisi kan kita sudah mengetahui advokasi. Nanti ada slide kami berikutnya sekalian saya jawab. Ya, dari gambaran yang saya sebutkan tadi sudah mulai tergambar bahwa sedikit terjawab, ya kan? Nah, nanti saya jelaskan di sini tentang ini. Oke, kenapa kita perlu advokasi? Ya kan, kenapa kita perlu advokasi? Yang pertama, ada ketidakadilan. Nanti sekarang saya jawab, Mas Moderator. Yang kedua, ada pihak-pihak yang tidak mampu untuk memperjuangkan hak kepentingannya sendiri. Jadi, ada ketidakadilan nih. Terus ternyata pihak yang menerima ketidakadilan itu tidak mampu
atau tidak mau untuk memperjuangkan haknya. Ya kan? Itu kondisinya. Yang ketiga, pihak yang terlanggar atau hak kepentingannya atau publik perlu fasilitator dan transformator. Fasilitator itu kan orang yang fasilitasi, transformator berarti orang yang menyiapkan diri untuk melakukan transformasi atau perubahan untuk perubahan kebijakan publik atau mendapatkan haknya. Itulah advokasi. Jadi ada kondisi ini, ketidakadilan, pihak yang dilanggar, dan ada yang perlu difasilitasi. Ini kenapa kita perlu advokasi. Sehingga dari definisi ini, teman-teman semuanya, sorry saya ulangi, definisi yang tadi ya. Nah, dari definisi ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh penanya tadi sudah terjawab, tapi nanti saya jawab lagi. Ya. Terus ditambah ini. Nah, terus ditambah ini. Jadi, nah, yang kami tambah lagi seperti ini. Nah, advokasi itu ada dua. Oke. Apakah preventif tadi termasuk advokasi? Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menjelaskan ini, ada beberapa para ahli nambahin tiga. Tiga ini adalah community development atau empowering. Saya termasuk memisahkan itu bukan advokasi kalau bagi kami. Jadi kalau meminterkan orang tapi tidak ada masalahnya, itu ya pendidikan biasa saja, itu bukan bagian advokasi. Jadi kalau menurut kami, advokasi itu harus ada masalahnya dulu. Tapi kita boleh beda pendapat. Karena memang teorinya ada yang mengatakan empowering, community drive development, atau pemberdayaan masyarakat itu juga bagian dari advokasi. Jadi preventif untuk menghindari masalah, ada yang mengatakan itu juga bagian dari advokasi. Boleh, silahkan. Tetapi kami dalam konteks ini hanya mengajarkan, hanya memberikan materi bahwa advokasi itu hanya yang disebabkan oleh karena masalah. Jadi kami hanya membagi advokasi ada dua. Satu, advokasi kebijakan, public advokasi. Yang kedua, advokasi kasus. Ada ahli yang menyebutkan ada tiga, boleh silakan. Advokasi kebijakan ini ada regulasi, berarti ada peraturan perundang-undangan, ada undang-undang, PP, permen, perda, dan seterusnya. Ada anggaran itu bisa APBN, ada APBD, ada penetapan pemerintah. Inilah advokasi kebijakan. Penetapan pemerintah itu misalkan begini, kebijakan PCR membayar sekian. Nah, itu kan penetapan pemerintah. Bagaimana kita mengadvokasinya, ya kan? Apakah mau litigasi, non litigasi, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan kebijakan. Anggaran misalkan, ternyata anggaran untuk pendidikan tidak sesuai dengan aturan, itu bisa diadvokasi anggaran. Regulasi misalkan, ternyata pembentukan undang-undang seperti Cipta Kerja kemarin tidak sesuai dengan azas-azas kepatutan dalam konteks formilnya, maka bisa dilakukan advokasi. Oke. Yang kedua, advokasi kasus. Apa kasus? Kasus itu adalah, teman-teman semuanya, ini tadi, ya, ini kasus. Sorry. Nah, ini kasus. Masalah, sengketa. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, konflik, pertentangan, perselisihan, ketidak ini adalah case. Gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, dalam konteks ini, dalam konteks ini kita hanya membahas dua jenis advokasi. Advokasi kebijakan dan advokasi kasus. Advokasi kebijakan terdiri advokasi regulasi atau peraturan perundang-undangan, anggaran atau budget, sama penetapan pemerintah. Misalkan keputusan pemerintah tentang apa. Bahkan untuk kebijakan-kebijakan corona itu, pemerintah tidak menggunakan keputusan. SE, bayangin, surat edaran. Ada juga instruksi Menteri Dalam Negeri. Silahkan Anda berpendapat, apakah itu bagian dari peraturan undang-undang atau bukan, intinya itu kebijakan. Sama advokasi
kasus. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi tertulis, menurut kami tindakan preventif atau tindakan untuk mengantisipasi sebuah masalah atau memberdayakan masyarakat itu bukan bagian dari advokasi. Tetapi kalau ada pihak yang menyebut itu advokasi, boleh, betul. Karena memang ada teorinya juga, boleh dikatakan itu juga bagian dari advokasi. Contoh misalkan begini, mohon maaf ya, mendampingi anak-anak putus sekolah untuk dia bisa mendapatkan pendidikan. Itu banyak pihak mengatakan itu advokasi. Boleh, nggak apa-apa. Itu boleh, pendampingan. Tapi kalau hemat kami lebih suka menyebutnya itu pendampingan. Itu pemberdayaan. Itu adalah bagian dari empowering, development dan sebagainya. Oke. Kalau advokasi kok kayaknya katanya itu lebih pas untuk kalau ada masalah. Walaupun belum tentu, tapi kalau menurut kami begitu. Oke. Ini tadi terjawab ya Bapak Ibu semuanya, karena advokasi ini konteksnya juga berbeda-beda. Artinya tergantung konteksnya. Ruang lingkup advokasi kasus. Nah, kalau ruang lingkup advokasi kebijakan kan ini Bapak Ibu kan ada 3. Bapak Tiar. What? Ya. Ada regulasi, ada anggaran, ada penetapan, itu kebijakan. Kalau advokasi kasus, ini Bapak Ibu semuanya, ruang lingkupnya. Yang pertama, litigasi. Ada tata usaha negara, ada perdata, PMH-an prestasi, ada pidana, judicial review di Mahkamah Konstitusi, judicial review di Mahkamah Agung. Ini litigasi. Intinya litigasi itu adalah yang melibatkan lembaga peradilan, yang melibatkan lembaga penegak hukum. Termasuk perdata tertentu ya. Itu. Yang kedua ada sengketa lain, misalkan sengketa maladministrasi dan pelayanan publik itu di ombudsman. Ini ada yang mengatakan bagian dari litigasi, ada yang mengatakan no, tidak bagian litigasi. Tapi kami sering menyebutnya kuasi litigasi. Atau sengketa informasi publik tadi yang disampaikan di sesi awal melalui Komisi Informasi Publik dan sebagainya, itu sengketa lain. Yang ketiga non litigasi melalui arbitrase, mediasi dan negosiasi. Kami ingin membahas ini satu persatu, tetapi waktunya sangat panjang teman-teman semuanya. Kami di setiap pelatihan sering menyebabkan misalkan apa sih beda arbitrase, beda mediasi, beda negosiasi, apa sih maladministrasi, bagaimana pelayanan publik ke ombudsman, dan seterusnya. Saya kira penjelasan ini nanti konteksnya di lain waktu saja. Tetapi paling tidak rekan-rekan pada siang pagi hari ini sudah bisa memahami tentang ruang lingkup advokasi kasus. Saya ulangi, advokasi ada 2, menurut kami ya, tapi ada yang menyebut ada yang 3, 4, boleh, nggak apa-apa. Pertama, advokasi kebijakan, yang terdiri dari advokasi regulasi, anggaran dan penetapan kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah advokasi kasus, ruang lingkup advokasi kasus, bagaimana slide ini. Yang berikutnya teman-teman semuanya, bagaimana nih jenis kegiatan advokasi? Tadi kan disampaikan juga oleh Pak Arianto misalkan, beberapa jenis kegiatan advokasi bisa kita buat menjadi beberapa bagian. Yang pertama, membangun opini publik. Dan ini sering kami lakukan, BUSEP sering melakukan itu, membangun opini. Bahwa misalkan, kalau migas tidak dikuasai oleh negara, dikuasai oleh ini, maka itu tidak baik, itu kita bangun opini. Seperti itu. Kampanye ini sudah sampai kepada mempengaruhi. Jadi dari opini ini, bagaimana bisa mempengaruhi masyarakat. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Seperti yang tadi disampaikan penanya, pendidikan masyarakat ini kalau tidak ada masalahnya, menurut kami bukan bagian dari advokasi. Tapi pendidikan itu sudah ada masalahnya. Jadi misalkan masalah tersingkirnya masyarakat adat di lokasi pertambangan, maka kita memberikan pendidikan kepada masyarakat adat di lokasi pertambangan tentang hak-haknya. Pendidikan itu adalah bagian dari advokasi. Membangun aliansi, koalisi strategis, ini bagian bentuk advokasi. Counter legal drafting atau regulasi, memberikan draft tandingan, itu juga bagian advokasi. Misal nih, ada RUU migas yang isinya ternyata kita anggap tidak tepat, maka kita membuat RUU tandingan atau alternatif untuk bisa menjadi
kontribusi atau masukan kita ke pembentuk undang-undang atau membangun opini di publik bahwa ada yang tidak benar nih, tetapi kita menyebut tidak benar itu tidak hanya menyatakan tidak benar, tapi kita sudah menyebutkan ya ini loh yang benar. Jadi nggak ngomong saja, tetapi kita sudah menunjukkan kita kerja nih, kita juga menyebutkan yang benar. Yang keenam, advokasi itu juga ada proses pendampingan, proses hukum. Yang ketujuh, aksi massa, demo. Saya kira rekan-rekan yang ada di sini pernah mengalami pahit getirnya demonstrasi. Nah, demonstrasi ini kita maknai juga bagian dari jenis advokasi. Tentunya yang sistemik dan terorganisir. Ya kan? Karena demo itu juga dilindungi oleh undang-undang. Demo ya bukan merusak ya. Kalau demo melempari ya tidak, melemparinya tentunya tidak. Demo terus saling pukul-pukul dengan aparat ya tentunya tidak. Tapi demo dalam rangka unjuk rasa menyampaikan pendapat itu adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang itu boleh. Nah, inilah juga bagian dari kegiatan advokasi. Itu. Yang berikutnya teman-teman semuanya, advokasi itu tidak akan bisa efektif manakala kita tidak membuat aliansi, kita tidak membuat sekutu. Jadi bagaimana nih cara membuat sekutu? Karena kuncinya keberhasilan advokasi itu sekutu, seperti yang disampaikan Pak Arianto dari PBIB tadi, nggak efektif kalau advokasi sendirian. Advokasi 2 orang dengan advokasi 2 desa kan beda. Itu namanya itu gerakan. Materi yang kami sampaikan sekarang ini juga membangun gerakan advokasi. Yang namanya gerakan itu bergerak bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri bukan gerakan. Nah, oleh karena itu sekarang menjadi pertanyaan kunci bagaimana ini menggalang sekutu. Jadi sekutu adalah perseorangan, kelompok atau organisasi yang memiliki sumber daya berupa keahlian, akses, pengaruh, informasi, sarana logistik yang bersedia terlibat aktif dan mengambil peran dalam advokasi anggaran. Ini salah satu saja ya. Oleh karena itu, menggalang sekutu perlu dilakukan ini. Bertolak dari isu yang penting, cukup terjangkau dan berarti bagi calon sekutu. Jadi, kita bagaimana cara menggalang sekutu? Isunya harus penting. Kita mau menggalang teman, tapi isunya adalah tentang Anda diputus pacarnya, misalkan. Itu kan bukan isu publik yang penting bagi siapa. Enggak dong. Nah, isunya misalkan bahwa pengelolaan migas harus oleh nasional, misalkan. Kalau tidak nasional, maka akan begini-begini, misalkan. Itu kan penting. Atau misalkan kita di lokasi, contoh di Sulawesi Tenggara. Isunya misalkan bagaimana memajukan masyarakat daerah untuk mengelola nikel misalkan. Nah, itu juga bagian dari isu yang bisa dibangun dan terjangkau. Berarti calon sekutu. Yang kedua, cakupan advokasinya terbatas terlebih dahulu dan realistis. Jadi realistis itu ya cakupannya sesuai. Kalau kita bicara provinsi ya lingkup provinsi lah. Kalau kabupaten lingkup kabupaten lah. Nasional, nah tentunya tidak memancing pesimisme dan memotivasi karena menjanjikan keberhasilan yang belum kecil. Jadi ini, jadi cakupannya bisa kecil dulu, bisa tambah besar, agar apa? Agar realistis. Dengan realistis itu maka kita optimis. Dengan optimis maka kita akan termotivasi untuk berhasil walaupun kecil. Tetapi kalau advokasi misalkan hanya 1 desa atau hanya 10 kelompok ingin hentikan, mohon maaf misalnya, perusahaan tambang A yang besar itu, nggak bisa lah, karena nggak realistis misalnya begitu. Nah, oleh karena itu, cakupannya harus terbatas dan harus sesuai dengan proporsinya. Namun, adanya tujuan perubahan yang lebih besar dalam jangka panjang. Jadi walaupun terbatas, tujuan perubahannya besar. Contoh, kita stop tambang. Agar apa? Ke depan lingkungannya lebih sehat, ke depan agar dikelola oleh orang-orang dalam negeri, ke depan agar kita bisa mendapatkan manfaat yang senyata-nyatanya. Misalkan seperti itu. Hal ini penting untuk meyakinkan calon sekutu bahwa advokasi yang dilakukan memang penting dan berdampak luas, meskipun dimulai dari sesuatu yang tampaknya kecil dan sederhana.
Dari sini bisa mengerti teman-teman semuanya ya. Yang berikutnya, cakupan advokasi yang dipilih harus memungkinkan adanya kerjasama yang memungkinkan pihak yang terlibat aktif memanfaatkan satu yang lain. Seperti ini, kan ada yang punya keahlian, ada yang punya akses, ada yang punya duit, ada yang punya logistik. Nah, mereka harus sama-sama saling memanfaatkan, membuka peluang, berbagi pengalaman, informasi, keahlian, dan keterampilan. Jadi, berkumpulnya orang-orang berbagai macam punya potensi yang diramu untuk menjadi satu kesatuan tim gerakan advokasi. Jadi ada yang tidak mau ikut demo misalkan, tapi dia ikut logistik menyediain air minumnya misalkan. Itu juga bagian dari advokasi. Yang kelima, isu advokasi dirumuskan melalui proses partisipatif dengan basis berakar yang kuat di masyarakat, sehingga dukungannya luas dan kuat. Jadi kalau isu advokasinya nggak kuat, ya dia tidak akan mendapatkan dukungan oleh pihak-pihak yang ada di lokasi tersebut. Oleh karena itu, paling penting dalam menggalang advokasi sekutu teman itu adalah isu, ya kan, cakupan dan beberapa hal yang saya sampaikan ini. Berikutnya, mengapa kita perlu membangun tim kerja advokasi yang bagus? Ini caranya. Membangun tim kerja advokasi itu caranya terfokus pada tujuan atau sasaran yang disepakati bersama. Tegas, menetapkan, menggarap isu tertentu yang sudah disepakati. Yang ketiga, ada pembagian peran dan tugas yang jelas antar semua yang terlibat. Yang keempat, terbentuk dari konflik kepentingan yang benar-benar ada di masyarakat. Yang seperti yang saya katakan tadi, advokasi itu karena ada konflik, karena ada masalah. Karena itu, sehingga pihak-pihak yang bersekutu, pihak-pihak yang benar-benar merasakan perlunya kerjasama perubahan. Jadi beda advokasi yang dilakukan oleh orang yang merasa akibat dengan yang tidak merasa akibat itu beda. Tetapi boleh sama-sama melakukan advokasi. Karena suasana batin itu akan mempengaruhi tingkat loyalitas, dedikasi, dan motivasi. Itu. Yang kelima, memanfaatkan berbagai ketegangan yang muncul dalam bersekutu untuk menjaga dinamika. Ini yang paling penting. Yang keenam, memungkinkan lahirnya bentuk-bentuk hubungan kerjasama baru yang lebih berkembang di masa datang. Yang ketujuh, adanya mekanisme komunikasi yang baik dan lancar. Inilah membangun tim kerja advokasi. Sekali lagi tadi disampaikan bahwa advokasi tidak mungkin tidak dilakukan dengan tim kerja. Advokasi itu harus dilakukan dengan sistemik, harus dengan terorganisir. Oleh karena itu, inilah bagian dari cara mengorganisir advokasi. Yang berikutnya, teman-teman semuanya, untuk menjaga agar kerjasama advokasi tetap solid, maka ini, hindari membentuk struktur organisasi formal. Kecuali memang sangat dibutuhkan. Kalau terpaksa membutuhkan struktur formal, tetap dipelihara suasana informal. Jadi, kalau sudah ada ketua umum, sekretaris, kabit-kabit, itu mau bentuk organisasi, Mas, Mbak. Bukan membentuk tim kerja advokasi. Tetapi apakah boleh? Boleh, tetapi kadang-kadang tidak efektif. Jadi kalau advokasi itu biasanya korlap. Nah, gitu. Misalkan gitu. Koordinator logistik, koordinator aksi massa, dan sebagainya. Nah, itulah tim dalam advokasi. Delegasikan tanggung jawab dan peran seluas mungkin, kecuali ada hal-hal yang memang strategis dan hanya boleh diketahui oleh lingkar inti. Itu. Yang ketiga, usahakan membuat keputusan secara bersama-sama, egaliter, partisipatif. Itu dalam advokasi. Jadikan pemahaman bersama berbagai kendala, kekurangan, dan keterbatasan yang dimiliki semua pihak yang terlibat. Sehingga pembagian tanggung jawab dan peran lebih tepat dan adil. Selalu menjaga kelancaran saluran komunikasi antar para pihak yang terlibat. Inilah syarat-syarat agar tim advokasi kita solid. Karena pengalaman kami atau banyak pengalaman, advokasi itu kompak di depan, kawan-kawan.
Kalau sudah ada bagian orang mendapatkan fulus, handphone, selesai nih. Kami punya pengalaman itu, nggak solid. Kami advokasi di lokasi tambang nih, waktu sekian tahun yang lalu. Awal-awal masyarakat itu semangat 45 bersama kami. Setelah itu kan karena kita tidak tinggal di situ kan kita review ini ke lokasi kami. Setelah kami datang lagi, sekian hari kemudian, pada nggak semangat. Kok aneh ya? 2 minggu yang lalu masih kepalkan tangan untuk semangat ini perusahaan nggak benar. Kok sekarang sudah pada diajak rapat susah, diajak komunikasi susah. Ternyata koordinasi sudah pada dapat handphone waktu itu kan. Jadi nggak jadi itu seperti itu saya. Jadi kan nggak solid kalau begitu. Dalam hati saya, waduh, gua dikerjain ini kalau begini caranya kan, kita disuruh maju di depan, ternyata mereka sudah dapat handphone, selesai ini kan. Nah, ini nggak solid. Ini advokasi yang saya kira di awal pun sudah terjadi ketidakbenaran. Nah, itu yang harus dihindari. Itu teman-teman semuanya. Yang berikutnya teman-teman semuanya, sebelum kami akhiri karena sudah mau selesai juga, ini nih. Apa nih yang dilakukan untuk dalam advokasi, kemampuan dasar apa yang perlu dimiliki di dalam advokasi? Satu, ini yang paling penting karena menjalin relasi, menjalin hubungan baik, itu penting. Yang kedua, riset. Riset itu peneliti, tapi tidak peneliti seperti profesor, dokter, enggak. Peneliti itu ya cukup orang yang mampu memahami masalah, merumuskan masalah, mengartikulasikan masalah, mencari rumusan penyelesaian, itu meneliti. Tanpa adanya penelitian, maka kadang-kadang ngawur. Itu reaksi yang spontanitas kalau tidak ada reaksi. Yang ketiga, investigasi. Investigasi itu adalah kegiatan untuk mencari bukti, mencari data dan informasi. Ini bagian dari riset juga. Jangan investigasi seperti Pak Polisi yang hebat, itu enggak. Ya investigasi itu kan, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Oh ada dokumennya. Dia mampu merangkai-rangkai suatu peristiwa menjadi sebuah kronologis dan kasus posisi. Sehingga ada solusinya. Yang keempat, melakukan dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu, Mas, Mbak, Om, dan Tante, kalau seperti yang saya katakan tadi, dalam kelompok ini kan majemuk, plural, sehingga kepentingannya berbeda-beda. Kalau tidak kita dinamisir, maka kelompok itu akan cepat pecah. Oleh karena itu, dinamika kelompok itu penting. Kalau mereka lagi malas, ya harus kita semangati. Kalau mereka lagi emosi, ya tentu harus kita rem. Ya. Yang kelima, kemampuan negosiasi, tawar-menawar, bersaing maupun lobby. Yang keenam, komunikasi yang bagus dengan semua pihak, dengan semua stakeholder. Yang ketujuh, bisa mempunyai kemampuan konsultasi, terutama ini untuk yang advokasi litigasi ya, yang di persidangan, yang para ahli-ahli hukum, sarjana hukum begitu. Yang ke-8, memanage dan memimpin. Yang ke-9, menggalang dana. Nah, advokasi tak ada duit, kagak jalan juga. Oleh karena itu, advokasi perlu dana untuk operasional. Jadi bagaimana mungkin perut kosong memikirkan sesuatu? Nah, kira-kira begitu. Jadi makannya juga perlu, transport juga perlu. Oleh karena itu, perlu ada dana. Bagaimana cara mencari dana? Saya kira fundraising itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang ke-10 yang paling penting, kemampuan menulis dan mencatat. Biasanya ini orang yang sudah banyak ngomong macam-macam, dia nggak mampu menulis dan nggak mampu mencatat. Nah, ini kemampuan dasar standar yang harus dimiliki. Karena kalau nggak dicatat, lupa. Gitu loh. Kalau lupa, ngawur. Nah, kan gitu. Yang ke-11, dia mampu melakukan pemantauan dan evaluasi. Maksudnya, hari ini melakukan gerakan apa, dia memonitoring dan evaluasi bagaimana. Oh, ternyata aksi kita hari ini nggak bagus karena gini-gini. Besok kita aksi begini, besok kita ini. Besok kita litigasi, besok kita mediasi. Nah, itulah. Tadi. Yang terakhir, punya nyali. Silakan diartikan kalau ini. Advokasi itu hanya bisa dilakukan dengan efektif oleh orang-orang yang berani. Orang-orang yang punya nyali. Orang-orang yang mampu dan mau pasang badan. Kalau orang-orang pengecut, orang-orang yang tiarap, enggak memenuhi syarat untuk advokasi. Dia bubuk manis saja
di kosan masing-masing atau di rumahnya masing-masing. Punya nyali ini artinya ya punya keberanian, tapi juga punya kepedulian. Jadi kalau orang kadang-kadang penakut, tetapi kalau haknya sudah dilanggar kan rasa takutnya akan hilang. Berarti kan punya nyali dia. Nah, inilah yang mungkin nanti bisa kita lakukan bersama-sama. Ini teman-teman semuanya kemampuan dasar advokasi. Ya, kalau udah habis. Ini jaringan kerja advokasi. Waktunya tinggal berapa Pak Moderator? Dikit lagi ya? 45 menit Pak, tapi karena tadi yang sesi pertama kelebihan waktu, jadi sampai jam 12 lewat sedikit, nggak apa-apa Pak. Lewat dikit, oke siap. Oke, 12 lewat dikit. Kebetulan juga di Jakarta sudah waktu zuhur. Di Kendari udah dari tadi zuhurnya. Apalagi orang dari Papua, sudah 2 jam yang lalu. Ini jaringan kerja advokasi teman-teman semuanya. Pertama yang garis depan. Ada juru bicara, tim lobby, negosiasi, dan dia terlibat langsung, dan dia representasi tim. Yang kedua, tim basis, ini yang mengolah data informasi, melakukan pendidikan politik, membangun lingkar inti, memobilisasi aksi, networking, kampanye, opini publik, membentuk, mengkoordinir wartawan pun, ini tim basis. Yang ketiga, tim pendukung, logistik dan dana. Mau di garis depan paling kenceng, mau basis paling kenceng, kalau nggak ada dana, nggak ada makan, ya nggak akan jalan itu advokasi. Seberapa kuat advokasi berjalan kalau nggak ada duitnya, kalau nggak ada dananya. Duit itu jangan diartikan honor ya, jangan pula diartikan gaji ya, operasional maksudnya. Inilah teman-teman semuanya tim kerja advokasi yang pada prakteknya bisa secara rigid, bisa juga secara cair, fleksibel maksudnya. Ini tentang tim kerja advokasi. Yang terakhir, ini langkah-langkah advokasi. Karena jam 12 lewat dikit nanti sudah selesai, kita masih ada 15 menit, nanti kita bisa tanya jawab dulu. Langkah-langkahnya adalah 1, merumuskan isu. Merumuskan tujuan jangka panjang dan tujuan strategis, menentukan sasaran advokasi, mengumpulkan data penelitian, membangun dukungan, mengembangkan pesan, memilih saluran perjuangan, menggalang dana, implementasi, monitoring. Penjelasannya sudah ada lengkap dalam materi ini, dan nanti bisa dibaca masing-masing. Tetapi langkah-langkah ini pada titik tertentu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan kondisi para pihak, atau kondisi Anda semua di masing-masing lokasi. Oke, sekarang masuk ke advokasi pertambangan, teman-teman semuanya. Apa nih advokasi pertambangan yang perlu diadvokasi? Jadi ini saya sebutkan, bisnis proses pertambangan itu paling tidak meliputi panjang banget ya, teman semuanya. Ada penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, ada persiapan penambangan, ada penambangan atau eksploitasi atau produksi, ada pengangkutan, pengolahan dan pemberian, dan ada pemasaran. Inilah alur kegiatan tahapan pertambangan yang kira-kira migas pun juga hampir sama. Nah, semua tahapan kegiatan ini punya potensi terjadi masalah, punya potensi terjadi suatu sengketa. Apa yang akan diadvokasi terhadap kegiatan tambang ini? Pertama adalah 1, soal tanah adat yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, atau tanah-tanah yang semestinya tidak bisa dilakukan tambang tetapi dilakukan tambang. Itu juga sering terjadi dalam penetapan wilayah pertambangan. Itu perlu diadvokasi. Yang kedua, masalah izin usaha pertambangan. IPPK itu izin pinjam pakai kawasan hutan, atau izin pemanfaatan hutan, atau izin-izin yang lain bermasalah. Karena semua kegiatan ini harus berdasarkan izin. Kalau tidak ada izin berarti ilegal. Yang ketiga, masalah yang berpotensi untuk diadvokasi, hak atas tanah. Teman-teman semuanya, pada tahap ini, penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, persiapan penambangan, ini pengusaha tambang belum diwajibkan untuk membebaskan tanah.
Belum. Nah, membebaskan tanah pada saat ini sebelum penambangan, persiapan penambangan atau eksploitasi. Nah, di tahap inilah pengusaha harus membebaskan tanahnya atau menyelesaikan peralihan hak atas tanah lokasi tambang. Nah, ini biasanya juga akan timbul masalah. Yang keempat, biasanya ada masalah lingkungan, ada reklamasi, ada pasca tambang. Yang kelima ada limbah, ini juga bagian dari lingkungan, yang itu limbahnya kadang-kadang sangat mengganggu atau merusak lingkungan. Yang keenam, masalah SDM atau tenaga kerja. Ini juga perlu advokasi. Masalah yang terjadi biasanya SDM 100% tidak ada dari daerah tersebut, atau tenaga kerja merugikan dan sebagainya. Yang ketujuh, konten lokal. Konten lokal ini adalah pengadaan barang dan jasa dari daerah tersebut. Jadi misalkan, kok ini ada perusahaan tambang di daerah saya, tetapi kok tidak ada konten lokalnya, tidak ada barang dan jasa dari daerah. Nah, ini juga perlu diadvokasi. Tapi tergantung kebijakan masing-masing daerah. Yang ke-8, soal pajak, PNBP, dan retribusi. Ini kadang-kadang juga selalu timbul masalah. Yang ke-9, soal sosial dan CSR. Sosial itu mungkin sebuah program-program untuk masyarakat sekitar, termasuk CSR. Ini juga menjadi bagian tahapan-tahapan perusahaan tambang yang sering bermasalah, yang perlu diadvokasi. Oleh karena itu, dengan Anda memahami ini, maka dia akan tahu masalahnya apa. Nah, salah satu masalahnya yang seperti saya sampaikan tadi itu. Oke. Nah, dari sini teman-teman semuanya sudah bisa menjadi paham tentang advokasi. Yang terakhir, agenda advokasi ini terakhir. Melalui forum ini, saya mengajak kepada teman-teman semuanya, ini banyak isu yang di tingkat nasional ya, ada EBT, ada RUU Migas, ada RUU Energi, ada Undang-Undang Cipta Kerja Pasca putusan MK, ada PP turunan Undang-Undang Minerba, ada kebijakan subsidi LPG 3 kg yang dialihkan, dan isu-isu yang lainnya. Kalau Anda berminat, Anda mau, teman-teman sepakat, ayo nih kita sama-sama melakukan advokasi. Kita bangun kesepahaman dan komitmen di antara kita. Kita inventarisasi masalah dan isu. Masalah undang-undang EBT apa sih? Masalah migas apa sih? Kita inventarisasi. Kita bangun kegiatan publikasi dan kampanye. Kami senang kalau diundang ke daerah-daerah, apalagi kalau online ya, online saja. Untuk misalkan diskusi di kampus Kendari, oke. Diskusi di kampus Kalimantan Timur, oke. Kita publikasi nih dan kampanye tentang kegiatan pertambangan. Kita bentuk koalisi aliansi peduli nikel Sulawesi Tenggara, misalkan begitu. Aliansi peduli migas, misalkan begitu. Kita susun agenda kerja, kita kawal, pantau, dan aksi bersama-sama. Aksi ini tidak selalu demo, kawan-kawan. Aksi ini bisa juga memberikan masukan ke DPR RI, memberikan policy paper ke Menteri SDM, menyampaikan surat ke Presiden, menyampaikan surat ke DPRD, ke Bupati, Gubernur, atau audiensi. Misalkan kita audiensi dengan, terakhir kami pernah audiensi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, misalkan, untuk berikan masukan-masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan pertambangan di Kalimantan Utara. Dan kami berharap kalau teman-teman bisa, ayo nih, di berbagai daerah kita sama-sama melakukan advokasi secara bersama-sama. Nah, ini ending acara ini, bahwa kita ingin membuat agenda advokasi bersama. Kalau mau, kalau tidak, enggak apa-apa. Paling tidak kita bisa belajar bersama-sama. Itu teman-teman semuanya bisa saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik. Masih ada waktu sekitar 10 menit mungkin, atau 15-an menit. Bila mana ada diskusi, pertanyaan, atau hal-hal yang perlu diperjelas, saya kembalikan kepada